Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat itu dengan menggunakannya untuk optimalisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini kami diberi amanah untuk menyampaikan KHGT. Yang insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah punya kalendernya, sudah pernah membacanya, paling tidak tahu ada angka-angkanya. Kalender itu mesti harus ada unsur tanggal, unsur bulan, dan unsur tahun. Jadi itu menjadi pokok yang nanti akan kami jelaskan. Selanjutnya mohon izin saya jalan-jalan nggih. Nanti kan 45 menit. Nggih. 30 menit mungkin untuk Materi. 15 menitnya bisa diskusi. Siap. Ini di bawah. Nggih, saya jalan. Nggih. Nanti diingatkan. Oke, siap. Nanti untuk diskusi nanti akan depan. Ya, silakan dilanjut. Ini nomor HP saya, nggih, kalau mau dicatat barangkali nanti diperlukan 0855 110 9000. Ya. Posisi selalu saya tulis kalau saya ngisi dimanapun itu harus ada lintang dan bujur. Nah, itu salah satu ciri pelatihan falak. Ya. Tanggalnya sudah betul 20 Sa'ban, tanggalnya 18. Silakan dilanjut next. Ya, lanjut. Kita pemanasan sebentar. Jadi saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengetahui tentang KHGT? Ada yang bisa bantu menjawab? Boleh singkatannya nggak apa-apa. Tadi sudah sering disebutkan, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Dari sekian itu kira-kira poinnya di mana? KHGT itu poinnya di mana? Global. Ya. Lanjut. Oh, pakai ini ya. Bagaimana faktanya dalam penggunaan kalender? Kita tahu biasanya di satu kalender itu tertulis ada miladiah dan hijriah. Ya. Kalau Bapak Ibu membeli kalender umum itu selalu hijriahnya kecil. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu membeli kalender hijriah, tulisan yang kecil, angka yang kecil apa? Angka miladiahnya. Nah, apa maknanya? Itu menjadi fokus perhatian kita. Makanya kalau bisa nanti kita punya kalender hijriah. Kalau itu mau ada perubahan, ya. Dan biasakan untuk selalu menulis hijriahnya pada saat kita tampil. Misalnya kalau Bapak Ibu guru yang mengajar itu kan mesti ada tanggalnya. Biasakan untuk tanggal. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan di Muhammadiyah. Bahwa selalu kalau mengirim surat itu mesti ada dua tanggal yang ditulis, yaitu hijriah dan miladiah. Kami pernah
menjadi panitia pelatihan di Kementerian Agama. Mohon maaf saya sebutkan ya. Kami menuliskan 2 kalender karena sudah kebiasaan kami di Muhammadiyah. Meskipun kami ini juga menjadi salah satu petugas yaitu sebagai widya iswara di Kementerian Agama, sehingga itu menjadi sebuah keniscayaan yang saya lakukan. Ternyata apa, oleh pihak pimpinan dicoret ya, hijriahnya dihapus, harus miladiahnya atau bahasa mereka masehinya ya. Sehingga di sini fakta penggunaan kalender itu memang harus selalu disosialisasikan. Yang berikutnya, mengapa Muhammadiyah menggunakan KHGT? Ya, tidak usah dijawab dulu. Nanti kita akan terangkan mengapa Muhammadiyah berubah ke KHGT. Yang ini nanti akan saya beri waktu sendiri. Aplikasi apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu miliki dan sudah pernah dipraktekkan? Ada di web, ada di Android. Nanti akan kami kenalkan yang di Android. Karena apa? Sudah pegang HP semua. Oke. Paling tidak nanti Bapak Ibu kalau sudah punya aplikasi ini, mohon maaf mungkin sudah nggak perlu belajar dengan kami, sudah bisa menggunakan sendiri di aplikasinya masing-masing. Dan ini nanti kami titipkan kalau Bapak Ibu sebagai panitia pelaksana sholat Id, di lapangannya sudah pernah diukur kiblatnya apa belum? Ada perkiraan saja. Nah, perkiraan. Maka nanti kalau aplikasi ini kami sampaikan ke jenengan, jenengan sudah bisa langsung menerapkannya di lapangan. Ya. Aplikasinya nanti kami kenalkan, kalau cukup ya 2, kalau nggak cukup 1. Ya. Kalau di handphone, ya. Sebetulnya ada aplikasi kalau di laptop, di web. Ya. KHGT itu konsepnya adalah 1 kalender untuk 1 umat, 1 hari 1 tanggal. Sehingga itu namanya global. Tapi kalau dia menempatkan tanggal itu harus menunggu melihat, maka akan berlaku lokal. Ya, berlaku lokal. Kenapa? Karena memang hanya di lokal itu dia melihat. Kalau ini dia melihatnya sudah menggunakan aplikasi bantuan dan itu sudah berdasarkan data-data astronomi yang akurat. Data astronomi itu kalau Bapak Ibu buka di Stellarium, itu durasinya, ketepatannya itu sampai 1/100.000 detik. Makanya kalau kita punya HP itu kan paling cepat kan detik. Ini 1/100.000 detik. Jadi akurasinya lebih kuat lagi. Ya. Sehingga nanti kita bisa lihat ya, 1 bumi 1 tanggal ini. Dan kita juga punya landasan syar'inya. Kenapa Muhammadiyah itu menggunakan KHGT? Di grup Halaqah KHGT nasional itu ramai ya. Ramainya apa? Kapan menentukan perubahan tanggal? Ada yang minta maghrib, ada yang minta jam 12.00 malam. Nah, itu dua-duanya punya argumen yang kuat. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu punya aplikasi jam di masjid itu kan ada ya, yang waktunya bisa running tag dan sebagainya. Itu kira-kira pernah nggak memperhatikan perubahan kalender hijriahnya di situ? Jam berapa? Jangan kalau mau di masjid kan mesti ada panel penunjuk waktu, ya kan? Itu kan ada hijriahnya atau miladiahnya kan bergerak ya. Itu pergantian miladiahnya nggak masalah.
Karena memang sudah distandarkan jam 00.00. Tapi pergantian di hijriahnya, apakah pernah memperhatikan? Ya, mudah-mudahan nanti pada saat setelah ini takmir masjid nunggoi jam 12.00 malam itu, oh iya berubah. Tapi sekarang sudah ada yang melakukan perubahan bukan jam 00.00 tapi jam begitu masuk maghrib di tempat itu sudah kalendernya berubah. Ya. Baik, itu tentang landasannya kenapa Muhammadiyah berubah menjadi KHGT. Dan di KHGT itu ada kepastian jangka panjang. Nanti kita berikan namanya plusnya, kekurangannya KHGT. Plusnya harus lebih banyak daripada kekurangannya. Dan kekurangannya itu ternyata sangat simpel, ya. Kenapa? Salah satunya adalah orang Muhammadiyah tidak banyak mengenal apa itu KHGT. Taunya jadi. Ya. Alhamdulillah setelah ini nanti Bapak Ibu akan senang dengan kalender ini, apalagi yang bekerja di AUM, di Amal Usaha Muhammadiyah. Nanti saya beri motivasi agar pimpinan-pimpinannya itu bisa ada perubahan tentang KHGT ini. Ya. Menyatukan penanggalan Islam seluruh dunia. Kalender Islam ini prinsipnya 1 hari 1 tanggal dan itu berlaku di seluruh dunia. Upaya pergeseran ini adalah merupakan ijtihad dari Muhammadiyah dan sekaligus untuk menjawab kebutuhan akan kepastian dan ketepatan tanggal-tanggal pelaksanaan ibadah yang sifatnya global. Jadi nanti dimanapun kalau sudah pernah keliling dunia, ada yang sudah pernah keliling dunia? Ya, kalau belum pernah, nanti kita lihat di Globo saja, ya. Itu miniatur dunia. Argumen syar'inya saya bisa lanjutkan karena tadi ayat-ayatnya ini sudah dibaca Ustadz Syaukani, ya. Jadi ada surat Yasin. Tadi diingatkan apa kira-kira poinnya? Ojo yasinan tok. Tapi aplikasinya di sini, ya. Jadi setiap benda langit itu selalu punya manzilah. Manzilah itu apa? Orbit, lintasan, dia bergerak. Jadi benda langit itu punya jalur, ya. Sama dengan kalau di Surabaya itu ada Bemolen apa di sini. Itu nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau di Malang itu kalau bukan jalurnya itu di stop bemo itu meskipun di kontrak atau disewa. Begitu lewat jalurnya ketemu Bemolen yang lain, semua penumpangnya disuruh turun dan harus pindah ke bemo itu. Lah bayarnya gimana? Urusan nanti sopir sama sopir komunikasi. Ya. Kalau di sini kan enggak, Len M ke Karangpilang, ya enggak apa-apa disewa. Kalau di Malang di stop, ini bukan jalurmu, ini jalur kami, jadi harus oper. Demikian pula nanti di benda langit itu jalurnya sudah tertata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan manzilahnya atau orbitnya. Ya. Dan perputarannya itu standar. Standarnya apa? Mengikuti sunatullah. Kalau bulan itu umurnya kalau udah 29 ya 30. Kalau ini surat Yunusnya, kuncinya di sini. Kalau matahari itu bersinar, kalau bulan bercahaya. Kira-kira bedanya sinar dengan cahaya apa kira-kira? Ya, bersinar itu jauh lebih kuat dan itu orisinilnya dari pusatnya itu. Kalau bahasa fisika itu reaksinya fusi, reaksi penggabungan. Kebetulan saya backgroundnya fisika, ya.
sehingga tahu kayak apa sih fungsi. Nanti ada satunya visi, pembelahan. Ya. Sementara kalau bulan itu menerima, maka dia memantulkan cahaya itu. Dan matahari itu tidak pernah males dalam arti aku kesel tak leren. Tidak ada. Karena itu sudah diatur oleh Allah, namanya sunatullah, bergerak semua. Bulannya bergerak, bumi ya bergerak, kemudian matahari juga bergerak. Dan semua manzilahnya, semua ukuran-ukuran berapa perputarannya, itu sudah ada yang menghitungnya. Yang tadi saya sebutkan, kalau di stellarium itu kecepatan geraknya itu bisa 1/100.000 detik. Sehingga nanti jenengan sudah membuat jadwal sholat tarawih kan? Tolong nanti yang pas tanggal 3 Maret, tempatkan ustadz yang bisa menjelaskan apa itu gerhana bulan. Karena insya Allah nanti pada 3 Maret itu akan terjadi gerhana bulan. Dan itu luar biasa. Terjadinya itu pas mendekati maghrib sampai setelah taraweh. Monggo nanti diatur. Ya, kalau mau sholat gerhana maghrib kayaknya enggak, karena masih barusan berbuka. Mungkin disetting kayak apa, monggo takmir masjid punya kebijakan sini. Dan antara manzilah matahari dan manzilah bulan itu juga punya garis edar yang berbeda. Dan itu nanti suatu saat akan ada yang namanya konjungsi, pertemuan, bukan berarti tabrakan. Artinya apa? Orbitnya masing-masing itu bisa mendekati secara silang. Silang itu kan tidak nempel, tapi ya mungkin seperti ini. Nah, itu nanti ada titik yang ketemu, itu namanya konjungsi atau bahasa kita ijtima. Nah, ini menjadi pedoman pada saat Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal. Ya. Kemudian kalau di At-Taubah itu poinnya adalah bahwa 1 tahun itu berapa bulan? 12. Ya. Masih ada yang ingat urutan bulan hijriyahnya? Bulan pertama, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang dari Madura? Biasanya yang Dzulqa'dah itu disebut bulan apa? Yang kecepet itu loh Pak. KTP. Ya. Itu kalau kami melatih dari seluruh Jawa Timur itu selalu ada orang Madura itu nggak mau kayak yang kita sebutkan itu, dia pakai bahasanya sendiri. Ya. Kalau besar itu bahasa Maduranya Pak? Raja. Nah, itu luar biasa, punya kreasi yang beda. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis, ya. Yang saya beri tanda merah itu, bahwa bulan itu ukurannya ya kalau ndak sekian. Maknanya apa? Kalau ndak 29 ya 30. Peristiwa yang tahun kemarin akan kita kenang. Orang Malaysia Ramadannya mengikuti Mabim. Begitu dia umroh, ternyata kerajaan Saudi menetapkan hari rayanya ya sebagaimana ketetapan yang di Saudi. Setelah dihitung Ramadannya hanya 28 hari. Padahal ketentuan di hadis ini kalau tidak 29 ya 30. Bahkan kami pernah melakukan Ru'yatul Hilal, karena memang dari Kementerian Agama itu harus ada program Ru'yatul Hilal. Meskipun tidak kelihatan harus berangkat karena sudah masuk DIPA. Ya. Kalau tidak diambil, DIPA-nya akan kembali ke pusat dan itu menjadi denda bahwa kayaknya nggak bisa menjalankan program.
Jadi kalau anggaran pemerintah itu harus habis. Jangan, wah ini eman. Kalau eman didenda sampean malah. Kalau kurang cari sendiri. Nah, makanya penting ini kita perhatikan. Jadi kalau enggak 29 ya 30. Ada hadis lagi di sini. Kuncinya adalah sama nih ya, 1 bulan itu ada 29 dan 30. Nah, sekarang perhatikan ini. Di abad yang sudah modern ini, ya, ada negara lain yang sudah mampu mendaratkan apa, Pak? Wahananya di planet, ya, di satelit dan sebagainya. Bulan yang kita bidik itu sudah diinjak-injak. Pernah tahu siapa yang pernah mendarat di bulan, Pak? Namanya siapa, Pak? Ada temannya enggak? Hah? Namanya orang Indonesia, Selamat. Mendarat di bulan dengan selamat. Nah, itu berarti orang Indonesia ikut ke sana. Titip nama, ya. Ironi sejarah, ya. Ini nanti kan terjadi. Kita ini sebetulnya puasanya kapan? Nggak ada yang tanya begitu, ya, di masyarakat itu. Besok atau lusa? Kenapa temanku kok sudah sholat taraweh? Nah, ini besok terjadi, Pak. Jenengan akan sholat taraweh tanggal 17 malam, ya. Tapi teman kita sekitarnya, saudara muda kita baru, Pak, kok sudah tahu? Padahal dia harus nunggu pengumuman sidang isbat. Sesungguhnya masing-masing dari mereka, itu kebetulan kami ini kalau pelatihan itu pesertanya ya dari semua kalangan. Bahkan di Jakarta itu ada yang pelatihannya itu pakai sarung, Pak. Disuruh pakai celana, saya biasanya kalau di pondok pakai sarung. Ya sudah, karena sudah kebiasaan. Tapi sekarang ada aturan. Kalau sampean nggak ikuti aturan, sampean harus di luar kelas. Ngrungokno teko njaba. Karena memang itu nanti difoto loh, dilihat oleh yang lain. Tapi sebetulnya nggak masalah sih pelatihan, yang penting orangnya hadir. Jadi nanti kita akan melihat, kita tidak mungkin akan terjebak. Waktu kita di kalender itu tidak akan mudah terkoyak karena sudah semangatnya sama, ya. Dan ini berdampak pada tatanan ekonomi. Contoh begini, di negara Eropa itu ada yang harus meminta izin ke pemerintah setempat pelaksanaan sholat Id. Nah kalau harus nunggu pengumuman pemerintah, harus menunggu rukyat, maka izinnya akan tidak bisa direalisasi. Di sana itu kalau mau izin itu 1 bulan sampai 2 bulan sebelumnya sudah harus ada kepastian. Termasuk kalau mau mengadakan cuti, ya. Pernah Muhammadiyah itu kalau nggak salah 2 tahun yang kemarin itu Idul Adha-nya berbeda. Padahal di situ tidak tanggal merah. Maka Muhammadiyah mengirimkan surat, akhirnya jadi apa? Libur. Yang senang siapa? Tidak hanya Muhammadiyah, orang di luar Muhammadiyah juga senang. Hari ini tambah. Ya, liburannya tambah. Karena kita sebetulnya sudah ada kepastian. Ya. Nanti juga akan terjadi seperti ini. Satunya sudah lebaran, satunya belum. Mudah-mudahan nanti ada perubahan, ya. Baik. Kenyataannya memang kita belum punya kalender yang sebagai acuan. Selalu terjadi perdebatan. Perbedaannya juga ada, sehingga rekor dunia itu dipegang oleh orang Indonesia, sholat Idul Fitri sebanyak lebih dari 2 hari. Dan saya waktu ngukur kiblat di halaman Pemkot itu ternyata apa? Saya didatangi pemulung, Pak. Ustaz, di sini besok hari rayanya kapan? Ya besok, karena saya ngukur kiblatnya hari ini. Oh berarti saya senang, karena saya nanti bisa ngambil kertasnya di sini, besok saya akan pindah ke tempat lain. Nah, itu terjadi, Pak. Saya sama Pak Subak itu sampai tertawa gitu loh, ya. Artinya apa? Ternyata di masyarakat itu juga memanfaatkan peluang berbeda hari raya.
Kesatuan penting karena apa? Islam mengajarkan bahwa agama kita itu adalah tauhid, ya, agama yang satu, dan itu menjadi sebuah landasan kita agar persatuan umat di seluruh dunia akan terjadi seperti itu. Kalau kalender Masehi nggak usah ditanya, Bapak Ibu sudah punya standar. Hari ini tanggal sekian di Malaysia ya sama tanggalnya, di India juga sama. Tapi kalau menurut waktu sholat bergeser karena menggunakan matahari. Ini kalender Masehi global, sudah berlaku global. Nanti kita akan seperti ini ya. Dan insya Allah Muhammadiyah sudah melakukan pendekatan ke berbagai negara, bahkan sudah mengamanatkan kepada PCIM. PCIM kita ini ada 30, Pak. Ya, itu sudah mulai mengenalkan KHGT di luar negeri. Akan disayangkan kalau kita ini menghargai ilmu pengetahuan tapi tidak bisa menggunakannya untuk kepentingan pembuatan kalender. Ini perjalanan KHGT, saya percepat saja, termasuk sampai dengan Muktamar ke-47. Di mana Pak Muktamar 47-nya? Makassar. Kalau yang 2022? Solo. Semuanya ikut ke sana ya kemarin ya, hujan-hujan dan seterusnya. Amanahnya apa? Mengamanatkan untuk mengungkapkan adanya penyatuan kalender Hijriah dan berlaku secara internasional. Pedomannya di Turki tahun 2016. Kemudian perbedaannya dalam waktu mulai pelaksanaan ibadah puasa dan berlebaran itu sudah mulai kita hilangkan kalau kita sudah punya satu kalender yang namanya kalender Hijriah global. Makanya Muhammadiyah itu mendatangkan para ahli. Seperti kemarin waktu launching KHGT itu didatangkan juga dari NU, dari Persis, dari ormas yang lain. Diminta diskusi. Tapi begitu dari acara itu dia terus membuat komentar yang ada 30 pertanyaan yang membuat kita, ya kalau kita sudah biasa mesti dia akan ngeritik ya. Wong belum dilihat hilalnya terjadi apa belum kok sudah ditetapkan. Ya. Itu sudah terjadi dan itu biasa padahal yang dari Turki, dari Saudi itu sangat bersyukur karena apa? Pionir untuk bisa ngegolkan itu diawali dari Indonesia dalam tanda petik oleh ormas yang namanya Muhammadiyah. Ya, kami waktu itu ke sana ke Jogja, luar biasa pesertanya. Ya. Seneng kalau mau ada kegiatan. Jadi gini Pak, di kegiatannya PP itu selalu mengundang pihak lain. Ya. Termasuk yang biasanya hari raya menunggu pasang surut air laut itu juga didatangkan, suruh menyampaikan argumennya apa gitu ya. Tapi begitu dia diundang selesai juga kembali ke lawas. Mudah-mudahan nanti, tapi Muhammadiyah senang mengundang semuanya itu ya, supaya apa? Paling tidak suatu saat akan berubah. Dan ini terjadi Pak. Kami tahun 2000 itu melakukan pelatihan di Jakarta selama 10 hari. Kebetulan dari perwakilan Lajnah Falakiyah NU juga dihadirkan. Setelah dilatih, ternyata apa? Dia punya pemikiran berubah sehingga pada saat itu Jawa Timur NU-nya berbeda dengan PBNU di Jakarta. Ini hasil pelatihan. Ternyata apa? Dia menggunakan aplikasi itu senang karena punya data real. Nah, ini rupanya dikritik juga oleh teman. Kamu kok habis pelatihan kok sekarang berubah? Ya memang kalau sudah habis pelatihan ya harus berubah. Gitu. Kebetulan yang diutus itu muda Pak, sehingga jadi semangat. Jadi kalau pelatihan ilmu falak itu Pak, selesainya jam 21 malam itu biasanya nggak akan masuk kamar. Saya pernah nunggu mereka itu sampai jam 12 malam. Karena ngitungnya nanggung Ustaz.
saya harus bisa sebelum masuk kamar, nanti kalau saya masuk kamar nggak bisa lagi gitu ya. Akhirnya ya nggak apa-apa, kita tunggu ya. Nunggu peserta itu harus sabar. Supaya turu ya harus diladeni ya. Keputusan Muktamar 4748 terkait KGT itu yang pertama, umat Islam adalah umat yang satu. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam ini meskipun berbeda, tapi kondisi itu harus merupakan sebuah kesatuan. Apa maknanya? Bahwa harus kenal satu dengan yang lain, sehingga pemahamannya akan sama. Yang ketiga, bahwa mereka itu perbedaan itu menyebabkan akan pecah ya, terutama yang dibidik itu kenapa kok hanya 3 bulan, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Padahal waktu itu ada namanya Yayasan Fatma, mungkin jenengan sudah pernah dengar. Yayasan Fatma itu di bawah asuhan Pak Agus Mustafa yang dulu adalah wartawan dari Jawa Pos, itu membagikan 8 teropong yang itu sudah berbasis computerized. Kebetulan Muhammadiyah dapat 5. Yang satu dikirim ke Unmuh Malang, satu di Surakarta, kemudian yang lain termasuk juga ditempatkan di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang di luar Muhammadiyah, Brawijaya Malang, kemudian dari NU Gunung Kidul, satunya lagi dari perguruan tinggi yang di luar Jawa. Apa maknanya? Mereka senang dapat itu, tapi harus punya kewajiban setiap bulan melaporkan hasil bidikan teropong itu. Ternyata ada yang tidak melaporkan, maka teropongnya diambil kembali, akhirnya ditaruh di Assalam Solo. Ya, itu sama. Lumayan Pak harganya, sekitar 150 jutaan. Di kami ada teropong itu, ya. Miliknya PWM diletakkan di UMS Umsura. Dulu di rumah miliknya PWM itu kami bawa. Karena apa? Kami punya gedung lantai 7 dan itu bisa digunakan. Tapi karena memang bukan miliknya kami, ya miliknya PWM. Kita kembalikan. Upaya penyatuan terus dilakukan dan hasilnya adalah sudah terbukti dengan adanya kalender yang sudah jadi seperti ini. Insya Allah kalau Karangpilang semua masjidnya sudah punya ya. Yang di luar Karangpilang ya nanti suatu saat akan menggunakan ini. Kalender ini beda dengan yang lain ya. Ini ada kalender 1 tahun cukup segini. Ini ada riwayat lintangnya berapa, tingginya berapa dan seterusnya. Nah ini kota-kota di seluruh dunia yang terwakili dengan kondisi di KHGT. Ada petanya Pak. Nanti saya cari cara membaca petanya dan sebagainya. Insya Allah ya, kalau cukup. Saya percepat lagi karena waktunya harus 30 menit. Parameter, saya ulangi, parameternya ini perlu diperhatikan. Syarat sudah, prinsip sudah. Parameternya bahwa seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan. Bulan baru dimulai apabila sudah terpenuhi elongasi. Elongasi itu antara jarak bulan dengan matahari itu 8 derajat. Kemudian tinggi hilalnya tidak harus dilihat Pak. Sudah dibidik dengan aplikasi. Minimal terbenam itu lebih dari 5 derajat. Dan seterusnya parameternya akan kita kuatkan di pekerjaan tabel ya. Kuncinya adalah kalau imkan ru'yah telah terjadi satu tempat dimanapun dan istimak di New Zealand terjadi sebelum fajar, maka di kalender ini ada kapan istimak di New Zealand, itu ada semua keterangannya di kalender ini. Kalau imkan ru'yah terjadi di wilayah daratan, dan itu harus di daratan. Makanya ini kemarin ada perbedaan. Ini enggak kelihatannya. Di ada yang punya kalender Suara Muhammadiyah ya. Di tempatnya jenengan ya. Kan biasanya mulai Januari kan? Ya, itu nanti dicek awal Ramadannya.
itu begitu nyetak itu selesai Munas Tarjih, sehingga yang terjadi nanti ada perbedaan tanggal meskipun sama-sama Muhammadiyah. Kriteria bulan baru, mohon maaf, ini yang membedakan antara KHGT dengan yang lain. Pemerintah itu biasa menggunakan ini Mabim New. Apa maknanya? Ketinggian harus 3 derajat, elongasi harus 6,4. Nanti krusialnya di bulan-bulan tertentu, dan itu pernah kami alami. Sudah masuk ganti bulan tapi mereka masih tidak berganti bulan, dan akhirnya apa? Begitu tahu besoknya itu bulan sudah tinggi sekali, ya wes kadung nggak apa-apa. Ini kondisinya. Nanti semua aplikasi ada gambar petanya, Pak. Jadi apa maknanya dari gambar itu? Ini tingginya harus 5 derajat, elongasinya harus 8 derajat. Sehingga insya Allah 1 Ramadan nanti terjadi pada tanggal 18 Februari. Sudah nggak perlu rukyat, Pak. Karena Muhammadiyah kan tidak punya dipa. Nah, kalau Kemenak harus berangkat. Kalau nggak berangkat, dipanya hilang. Nggak cair itu denda. Nah, ini keterangannya di kalender ini sudah seperti ini, ya. Hanya satu kota yang dibidik tadi, titiknya ini, Pak. Di sini ya, mohon maaf. Ini ada keterangan ini. Ya. Ini. Setelah dicek itu, ternyata apa? Kotanya namanya Hooper di Amerika Serikat. Sebagaimana ketentuan tadi. Kami sudah siapkan, ada yang Zulhijjah. Maaf, ada yang ini bulan Maret ini berarti apa? Syawal. Ya, nanti tanggal hari rayanya tanggal 20. Kalau Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjahnya adalah 18 Mei. Ini keterangan-keterangan itu alasannya Muhammadiyah memilih KHGT ini sudah berpikirnya secara global karena banyaknya PCIM yang tersebar di seluruh dunia. Sudah pernah didatangi oleh salah satu PCIM di tempat jenengan? Biasanya yang punya AUM SMA itu didatangi. Supaya apa? Mereka nanti bisa kuliah di Saudi Arabia. Mereka bisa kuliah di Mesir. Itu nanti akan dibimbing oleh mereka, termasuk kalau sudah sampai sana dicarikan beasiswa. Ya. Makanya kalau ada tamu dari PCIM, kebetulan di Kemlaten, sekolah Melaten itu pernah didatangi. Ya, untuk bisa kuliah di Saudi, termasuk pilihannya di mana, bahkan ditunjukkan semangatnya. Di sini punya stadion yang bisa didatangi oleh bintang-bintang terkenal. Nanti kalau kuliah di sini bisa lihat bintang itu, bisa berhaji, bisa mendatangkan orang tuanya juga di berangkatkan haji dan seterusnya. Ini kelebihannya KHGT, Pak, memprediksi sangat jauh, memiliki legitimate yang kuat. Satu matlab, memudahkan dalam muamalah, mensejahterakan umat. Kekurangannya dengan KHGT kayaknya wujudul hilal sepertinya sudah dilupakan, tapi sebetulnya enggak, semuanya adalah berbasis dari pengetahuan. Yang kedua, belum move on-nya warga Muhammadiyah dengan perubahan pindahan hari pada jam 00.00. Hilangnya hilal sebagai variabel penentu. Kalau dipanya, kalau sudah ada KHGT kan enggak perlu rukyat, Pak, ya. Ini bingung nanti pemerintah. Minimnya sosialisasi di luar Muhammadiyah. Dan yang penting lagi, keunggulannya kalau bisa, mohon maaf, semua persyarikatan kalau menentukan gaji bulanannya karyawan itu gunakan kalender Hijriah. Ya, ojo melu kalender umum, karena lumayan selisih 11 hari tiap tahun, ya. Dan itu enggak mesti harus tanggal 1, karena kalender Hijriah itu berubahnya berbeda. Kira-kira kalau karyawan gajinya lebih cepat kan seneng, ya. Ini nanti PR bagi pimpinan supaya menetapkan penggajian karyawan itu menggunakan kalender Hijriah. Bahkan saya dulu pernah menyampaikan, pokoknya setiap tanggal 1 Hijriah pakaiannya harus putih.
Nanti ada pertanyaan, loh, kamu kok pakainya nggak seragam? Karena sekarang sudah berganti 1 bulan Hijriah. Itu pengenalan yang secara gampang kalau punya pimpinan AUM yang ngerti kalender ini. Ya. Ini saya kira sudah punya semua. Yang terakhir, ini kita bermain di sini Pak sebentar. Mohon HP-nya dibuka Pak. Bapak mau yang mana? Hisapmu aja ya, biar gampang. Kalau masa khawatirnya nggak hafal passwordnya emailnya jenengan. Kalau begitu masuk dan nggak hafal passwordnya, itu nanti akan ditolak dan tidak bisa masuk lagi kecuali ganti email. Atau nyoba yang masa. Kalau masa itu enak, dilengkapi dengan Al-Quran, dilengkapi dengan doa dzikir pagi petang, dilengkapi dengan yang lain-lain ya, termasuk kiblat ya dan seterusnya. Di antara yang 2 ini yang sudah punya masa berapa? Alhamdulillah sudah mulai banyak. Yang punya hisapmu, masih sedikit ya, masih hanya 2 atau 3. Kita pakai hisapmu aja ya. Masih ada waktu ya? Berapa? 5 menit. Belum tanya jawab apa sudah masuk tanya jawab? Belum? Baik. Saya tawarkan dulu Bapak Ibu. Sekarang mau pakai aplikasi Hisapmu aja ya, karena ini paling ringan, paling cepat. Play Store-nya dibuka Pak nggih. Hisapmu, pilihannya Hisapmu. Yang sudah punya aplikasi boleh membantu tetangganya. Ya. Siapa tahu nanti jariahnya masuk di situ ya. Sudah ditekan. Catatan yang penting harus punya data. Kuotanya harus sehat. Ya, mau nyekel HP digoleki hisapmu ternyata datanya sudah habis. Kalau mau tethering bisa kami tethering. Kami sudah buka tetheringnya. Karena setiap bulan kami diberi jatah 50 giga. Ya. Sudah? Sudah. Diklik Pak. Permintaannya apa? Diikuti aja. Apa? Minta apa? Ya. Saya harus mendekati ke salah satu yang kira-kira perlu didekati. Atau kalau sudah, ya yang muda-muda biasanya cepat gitu ya, mau aplikasi. Oke. Lanjut. Sudah Pak? Sudah. Alhamdulillah. Sudah apa lanjutnya? Oh ya sudah. Ini bisa dipakai sholatnya. Kalendernya nanti bisa dipilih. Kalau sholat nanti kalau dia tidak pas itu harus di-refresh dulu. Oh ya. Di-refresh supaya apa? Lokasinya benar-benar ada. Di situ ada tulisan kan? Alamatnya kan? Ya kan? Itu apa? Alamatnya apa? Jalan Pucang Jaja nomor 4. Ya. Agak dekat. Ya. Jadi update sesuai dengan lokasi Bapak Ibu semua. Oke, sekarang mau dipindah apa? Kiblat, monggo. Ya. Ini sudah ada alamatnya. Kiblat. Kalau kiblat HP-nya harus dalam posisi tidur ya. Tidur. Kemudian ditunggu karena memang itu membaca data GPS-nya. Kayaknya enggak itu. Karena begitu jenengan sudah call dengan waktu sholat itu sudah dikalibrasi sendiri. Ya. Kalau yang lain kan harus dikalibrasi angka 8 diputer-puter sampai HP-nya logur. Ya. Kalau mau pakai aplikasi ditidurkan biar tahu bidikannya kemana arahnya. Sudah? Nah, sekarang jenengan buka bawah-bawah itu, bawahnya itu ada bisa di. Nah, sudah ganti kalender ya. Ini kan ada keterangannya. Timnya siapa saja? Ya. Ada di situ tim yang membuat itu siapa saja. Ketuanya Ustadz Ruswah dari Karanganyar. Kebetulan kami sering komunikasi. Jawa Tengah. Kemudian dari 14 orang itu ternyata yang 7 dari Jawa Timur. Dari 7 Jawa Timur itu ternyata yang 5 dari Al-Falakiyah tempat kami bertugas di situ. Ya, alhamdulillah
Jadi ada sumbangsih yang berharga untuk Muhammadiyah dari anak-anak muda Muhammadiyah. Ya, sudah ada nama-namanya kan? Pak Amiril itu dari Blitar, ya. Pak Kasmui itu nanti yang membuat AIG, ya. Apa? Kira-kira nanti sebetulnya saya ada. Kalau jenengan mau saya di materi ini ada, Pak. Bapak Ibu nanti bisa lihat ini ya. hisabmu.com /AIVK. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mau khotbah, ketika apa judul khotbahnya. Nanti dia akan membuatkan khotbah 2 lembar, ayatnya Al-Quran, hadisnya. Sudah dalam waktu 1 menit sudah jadi itu. Nanti jenengan kirim ke takmir yang mau didatangi sebagai jenengan sebagai khotib. Selesai. Judulnya ini Pak, ini materinya. Jadi Pak Kasmui itu luar biasa. Dia dosen kimia, tapi anggota majelis tabligh dan tarjih. Tablighnya itu di PDM Semarang, tarjihnya di pusat. Ya. Jadi AI-nya itu saya misalnya Pak, kaifiyah sholat Ramadan menurut tarjih, keluar seret gitu ya. Berapa rakaatnya, diawali dengan iftitah dan sebagainya, itu keluar semua di situ. Ya, dalam waktu nggak sampai 1 menit sudah terjawab semua. Ya. Kemarin juga kami coba kaifiyah sholat jenazah. Ya. Ternyata set keluar semua, termasuk hadisnya dan seterusnya. Jadi ini mohon maaf, isakmu sudah selesai. Oke, sekarang kami persilakan kalau mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Ada waktu 5 menit ya untuk tanya jawab, silakan kepada peserta yang mau.